media. Oke, iya. Semua tuh bisa ngakses lu. Betul. Semua bisa dalam tanda kutip nge-head speech gitu kan. Ada nggak bro yang kayak gitu? Banyak. Secara normal kita beli rumah harga 100%. Ya. Tapi kalau misalkan rumah ini di harga 100%, perbankan akan nilai juga sama nih 100%. Oke. Biasanya bank itu akan kasih. Oke, balik lagi di Possessive Podcast seru dan edukatif. Oke, apa kabar bro? Luar biasa bro. Luar biasa. Apa kabar? Baik. Nah, yang ini nanti dulu ditanya ya. Yes. Ya. Karena ini cukup spesial ya. Yes. Iya, selalu ada yang spesial di setiap harinya. Gitu, nambah terus spesial. Yang tadi kita sama siapa? Kevin. Kita sama Ko Kevin Tan. Iya, itu juga keren juga orangnya. Yang satu ini nih, saya agak grogi tuh, agak gemeter nih gitu. Pokoknya saking banyaknya kita Iya, gue udah terlalu jiper sama dia bawa ini pasukan followersnya gitu. Satu gue nggak boleh salah ngomong ya kan. mungkin ada tim apa, Iya. Anthony apa gitu. Iya. Kayak apa gitu. Oke, selamat datang Arminya. Bro Anthony Sudarsono ya. Siap. Yes. Oke, thank you banget udah datang. Thank you juga udah diundang. Iya, kita sangat terhormat sekali ya, bro. Gitu kan, datang di episode yang berapa? 9 ya? 9. Yang 9 ini dapat tamu yang spesial. Thank you banget loh. Thank you. Ya kita segini adanya aja. Ya. Sambil inilah ya. Iya. Nah, kita kenalan dulu ya. Jadi apa namanya? Gue ngambilnya apa ya, bro aja gitu. Boleh. Ya, Bro Anthony ini dari director ya, CEO-nya atau gimana? Dari Primeline. Nah, CEO dari Primeline. dari Primeline. Iya. Oke, ini kita nggak apa-apa ya bahas yang Primeline-nya dulu ya. Boleh. Nanti kita bahas unit-unit bisnis yang lainnya lagi ya, gitu kan. Primeline ini boleh digambarkan bro, maksudnya bisnis unitnya tuh kayak gimana gitu? Oke, jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya kan backgroundnya pertama kali kan di First Coast gitu. Oke. Ya, First Coast. Ya, First Coast itu mungkin dari teman-teman ada yang tahu juga atau pernah tinggal mungkin di First Coast. Nah, itu kita tuh ada unit yang dimana pertama kali kita memang cuman sebagai brand untuk kos-kosan aja. Brand, oke. Jadi kita beli properti menggunakan KPR. Oke. Kita ambil rumahnya, biasa rumahnya tuh rumah-rumah yang tua, rumah-rumah yang jelek. Oh. Nanti renov lah. ya, terus habis itu kita renovasi, habis itu jadiin kos-kosan yang maksimal, akhirnya income dari kos-kosannya bisa nutupin cicilannya itu. Betul. Itu adalah perjalanan pertama yang maksudnya kenapa berdirinya First Coast itu seperti itu. Oke. Nah, akhirnya begitu bikin satu, oh ternyata jalan nih, bikin lagi, sampai kita punya project itu ada juga ya nitip-nitip nih, ada yang kayak mau dong Ton kayak bisa bikinin kosan gitu. ya. Dia pengen punya kosan juga gitu. Oke. Jadi oh ya udah boleh gitu loh. Ini aku ada lahan, ada bangunan, udah jadi kosan. Kalau mau ambil aja nggak apa-apa gitu. Oh. Jadi aku jadinya kok jadi kayak bisa jual beli juga gitu. Iya, bener. Nah, masalahnya ini kan cuma ada di Jogja aja. Nah, kita ngelihat karena aku juga ada member juga, Oke. temen kelas juga member. Nah, teman-teman tuh pada masalahnya tuh beda gitu. Dari masalah di satu daerah sama daerah lain tuh beda-beda. Oh iya. Iya, karena kan setiap regulasi peraturan daerah memang selalu pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, di situ ini kayaknya nggak bisa nih kalau jalannya cuma di First Coast saja, harus ada tambah orang lagi nih. Iya. Tambah Ada pasukan lagi. tambah pasukan lagi yang memang khusus kuat di legal, kuat di finance, kuat di bagian strategik. Ya. Ya sama bagian corporate sekretarinya. Nah, di sini kita kayak harus kuat di bagian sini supaya kalau kita mau nambah di beberapa titik di Indonesia udah aman gitu loh. Iya. Makanya kita ada hire tuh notaris gabung ke kita, Iya, orang iya. sipil datang ke kita. Nah, ini kita udah jadi lebih kuat. Nah, kita masukin grup ini di Prime gitu. Jadi semua kosan yang di Jogja masih undernya kita. Iya. Nah, tapi nanti untuk project-project selanjutnya semua tuh under di Prime gitu karena ini Oke. orangnya jauh lebih banyak nih. Oke. Gitu. Jadi First Coast itu tuh simpelnya kayak lo mengakuisisi itu jadi kosan lo gitu ya. Betul. Ya, jadi ada berarti kalau misalkan itu lu nyari sendiri gitu tanahnya atau ada yang nawarin gitu? Dulu nyari sendiri tapi ke agent-agent gitu. Agent properti nanti dia dapat datanya dikasih ke kita pilih, kita kasih ke mereka. Oh gitu. Yang mana yang mau. Tapi kos-kosan itu harus namanya First Coast itu atau namanya bebas? Harus namanya First Coast. First Coast ya berarti ya karena udah kerja sama lo ya. Betul. Oke, menarik tuh bro. Yang hebat itu ngebangun timnya sih bro. Karena Iya. kan legal segala macam kita. Oh iya. Lu orang jasa pasti
juga ngebangun tim kan lama tuh. Betul, Tapi betul. dengan coba kok boleh dijelasin nggak? Gimana sih kayak lu ngebangun tim yang karena semua tim lu tuh yang key expertise-nya tuh penting banget nih. Kalau kenapa-napa, wah gila ini soal tanah bos. Ya, betul. Ribet nih, itu bangunnya berapa lama? Kalau itu kebetulan memang prosesnya tuh kebetulan aku kenal sama si Guido lah. Iya, Guido, iya. Nah Guido ini kebetulan memang punya beberapa temen yang memang kebetulan pas juga di Expert bidangnya. di bidang itu. Ya, memang kita masalahnya tuh berkali-kali sama kontraktor, dicari nih kontraktornya yang beneran. I see. Kita invest di perusahaannya. I see. Jadi kalau daripada kontraktor yang nakal, Iya. kalau nakal pun kita dapat duit karena kita ada saham di situ. Betul. Benar juga sih. Nah, terus habis itu ada juga di sipil juga ada. Di notaris juga kita pegang supaya kita ngerti nih Ya. legalitas semua jelas gitu. Nah, terus dari tim finance karena memang kita nggak kuat, kita memang cari orang finance yang kuat Ya. gitu. Soalnya ya oke lah, tadi ceritanya kayak gampang gitu. Iya. Karena kita yang denger juga. Gila nih orang kayak ribet banget kerja nih gitu kan. Seolah-olah kayak punya beli kosan terus di KPR terus didapat gitu. Tapi kan proses di belakang itu susah ya bro. Maksudnya kalau kayak gue nih misalkan gue pengen punya bisnis kosan nih misalkan gitu kan. Buat ngedevelop itu kan ya tadi kita berhubungan sama notaris yang segala macam ribet ya. Yes. Dan itu nanti bisa dibantu sama si first cost itu juga ya. Sebenarnya kita ada pelatihannya sih, bukan kita yang menyediakan, ada pelatihannya. Atau kalau misalkan mau, kadang bisa beli di tempatnya kita. Oh gitu. langsung gitu Iya, ya. bukan kita dari tanahnya mereka terus kita olahin enggak gitu. Ya. Unik sih. Oke, nah terus punya bisnis ini, terus lanjut lagi dong, melebar lagi atau Melebar lagi. setelah Iya, first iya. cost apa lagi? Iya. Setelah si Prime ini kita memang juga ada villa-villaan juga. Oh villa-villa. Wah, Ya, lebih jadi- eksklusif ya. Ya, villa. Kita bikin villa. Karena kita ngerasa kalau kos-kosan kan dapatnya ya segitu-gitu terus Betul, gitu. ya. Memang stabil gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita bisa operate Uang besarnya lebih, nih. iya, lebih gede lagi. Uang besarnya nih, ternyata Bo. Di villa. Di bisa villa. lebih oke gitu. Lebih resort macam Bali gitu ya kok ya? Iya, macam Bali. Yes. Ya. Tapi masih di Jogja tuh. Betul. Iya. heeh. Yang itu belum ekspansi keluar lagi. Belum, ini baru kemarin launching tuh di Desember tanggal 20 sih. Itu baru opening Desember 20. Berarti lo emang spesialis banget di properti ya? Konten-konten juga semua Bisa lah. properti semua ya? Nah, emang sesuka itu ya sama properti ya? Iya, dari dulu memang hardcore-nya di properti aja sih semua. Backgroundnya apa kuliahnya? Iya, Kuliahnya iya. di Kuliahnya di manajemen. manajemen justru? Iya. Oh iya. Tapi nggak selesai sih. Nggak akan bolos ya? Betul. Tapi yang gue mau nanya lagi nih, properti kan big deal banget nih kok. I mean modalnya tuh nggak sekecil konveksi. Konveksi ya modal jasa, lu Ya. omong-omong kelar. Tapi kan ini modalnya gede banget. Apakah ini first bisnis lu? First bisnis lu apa gitu? Oh nggak, first bisnis tetap pertama kali F&B. F&B. Ya. Boleh di spill apa? Sebenarnya sebelum ke properti itu banyak banget sih. Oh, Namanya banyak. kayak masuk ke bisnis-bisnis. Salah satu aja Itu berarti. Nah. Ada F&B yang paling berjalan dan lumayan tuh di Sumo Squid. Dulu sempat bikin cumi goreng tepung. Kita masuk ke Sweet dalam. guys, oke. Iya. Masih ada nggak sih? Sekarang udah nggak ada. Udah lu jual semua kok. Udah tutup ya. I see. Oke. Iya. Jadi FMB dulu baru ke sini gitu ya. Tapi stigma memang kalau kita main properti ya, kita kalau bicara properti itu kayaknya aduh modalnya gede banget. Iya. Banyak orang yang udah mundur duluan. Itu benar juga gitu. Atau ada caranya, Bro? Sebenarnya kan memang kita kalau ngomong beli tanah, beli rumah yang nggak menghasilkan pasti besar gitu. Kalau tidak menghasilkan Iya, betul. kalau tidak menghasilkan besar. Tapi kan kita membelinya itu semua yang menghasilkan. Oh. Jadi ada recurring yang ada di sana. Betul. Nah makanya kalau kita ngambil sebuah properti, harapannya kita itu cuman kayak ngasih DP yang sangat minim gitu loh. DP cuma 10% Oke. untuk pembelian rumahnya. Iya. Nah nanti harapannya bisa dapat perbankan yang bisa cover itu semua sebenarnya. Betul. Yes. yes. Nah, cover itu semua sampai ke biaya renovasinya. Ya. Kadang-kadang kalau harganya salah harga itu bisa dapat yang murah, bisa dapat sampai ke biaya renovasinya di cover. Oh, wow. Ya. Iya, bisa. Analoginya gini sih, biasanya kan secara normal kita beli rumah harga 100%. Ya. Tapi kalau misalkan rumah ini dihargai 100%, perbankan akan nilai juga sama nih 100%. Oke. Biasanya bank itu akan kasih pencairan itu 90%. Ya. Ya kan? Tapi
rumah ini kan barang yang bukan komoditas di mana-mana harganya selalu sama. Betul. Tergantung dari kebutuhannya mereka. Mereka punya Betul. ada family issue, health issue, ya pasti akan harganya lebih murah karena mereka ingin cepat duitnya. Betul. Nah, seringkali nggak dijual 100%, mungkin dijualnya di angka 60% gitu. Yes. Nah, buat segitu 60%, pencairan di 90% kan masih ada selisih. Yes. Selisih itu yang kita pakai nanti mungkin untuk renovasi. Oke. Nah, kalau misalkan mungkin ada tambah-tambah dikit, paling kita ada tambah-tambahan sedikit aja untuk nutupin itu. Kayaknya gue mulai tertarik sama kelas-kelasnya ini. Nah, mending bro, kita poin kelasnya tuh ngajarin apa aja sih? Oh iya. Kelasnya tuh ngajarin apa aja? Ngajarin yang kayak gitu juga kan? Iya, sebenarnya ngajarin maksudnya analisa loh. Maksudnya kalau properti itu seperti apa sih sekarang gitu. Nah, maksudnya kenapa sih kita harus manfaatin peluang yang sekarang, cara kerja uang itu sebenarnya seperti apa? Iya. Itu pertama kayak mindsetnya dulu lah. Maksudnya kayak kenapa sih uang itu harus benar-benar kita tahu sejarahnya supaya kita ngerti nih kalau kita tuh nggak salah ngambil sebuah instrumen gitu. Nah, habis itu baru masuk dalam yang aku kerjain itu seperti apa sih, dari pengambilannya, milihnya itu seperti apa, cari agent yang kayak gimana, ngitung renovasinya tuh kayak gimana, sampai semua legal, izin segala macam itu kita kasih tahu. Karena kadang-kadang kita aja itu kan belajar hal-hal yang kecil-kecil itu kita pelajarin, tapi untuk pembelian suatu yang besar kita malah nggak belajar gitu. Itu yang menurutku salah gitu. Missnya di sana. Iya. Justru kita bisa bilang ya pengeluaran terbesar pasti untuk properti gitu. Tapi kita nggak pernah belajar nyentuh propertinya, belajarnya nggak pernah. Nah, padahal uang kita kerja keras ke sana. Betul. Kalau misalnya kita sampai salah kan ini berarti dari awal udah salah banget. Kita belajar yang kecil-kecil, kita belajar konten, belajar itu kan nggak uangnya kecil gitu. Tapi kalau begitu uang besar lebih bagus kita belajar dulu nih sebelum mulai supaya ketika masuk bener nih, oh ternyata kosan ada loh yang bisa menghasilkan sekian gitu. Nah, cari-carinya gimana, detailnya kayak gimana, perizinan gimana, renovasinya gimana, itu semua dijabarin di situ. Menarik. Gimana? Ini dari Guido sharing gue udah tertarik. Iya. Kayaknya sekarang instrumen investasi emang banyak sih, tapi Betul. tidak ada yang pernah menjanjikan sebenarnya kan. Iya, benar. Sangat fluktuatif. Iya. Sedangkan si kos-kosan ya benar kata si Ko Anton tadi, kan stabil nih guys. Maka karena itu udah stabil dia baru si villa kan. Ya, betul. Ya, maksudnya gini kan, gue sih nggak tahu ya apakah industri ini lagi seksi di anak muda sekarang, gitu atau gimana? Karena kan ini balik lagi ya, kalau properti itu tadi stigmanya tuh kayak, aduh harus modal besar atau apa gitu. Nah, member-member lu tuh banyak kan kayak bingung kan? Sebenarnya kalau dari tempatku sih kebanyakan memang masih di 20-an sampai ke 30-an sih. 30-an sampai ya 40 juga masih masuk sih, tapi mungkin rata-rata di 30-an yang kebanyakan. Oke. 30-an. Kita memang masuk ke dunia ini, dunia properti ini ya memang karena kita ngerasa betul untuk instrumen investasi lainnya kita tuh nggak bisa kontrolnya yang kita nggak bisa pegang gitu. Kontrolnya tergantung sama dari orang lain, pihak lain gitu. Sedangkan kita butuh yang namanya stabilitas gitu. Nah, ini yang kita garap bareng-bareng supaya teman-teman itu juga ngerti nih cara cari yang benar seperti apa. Ya. Oke sih. Nah, makanya mungkin lu juga mungkin ngebantu teman-teman foto followers yang lain juga edukasinya lewat sosial media. Betul. Maksudnya kan beliau kan ini banget ya, followersnya juga banyak-banyak gitu ya, luar biasa gitu. Tapi kayaknya untuk untuk bisnis ini biar dilihatnya tidak terlalu stigma yang mahal tadi itu, mungkin lu edukasi lewat situ ya. Iya. Atau ada tujuan lain lu main di sosial media itu? Sebenarnya kalau sosial media itu awalnya memang pure sharing sih, makanya pure sharing, nggak pernah bikin apa-apa tuh. Baru bikin kelas aja itu setelah 2 tahun ngonten, baru mulai banyak yang tanya-tanya, baru akhirnya yaudah deh kayaknya boleh juga bikin. Tapi sebelumnya sih memang bener-bener pure sharing terus gitu. Maksudnya maksud baik bro. Betul. Soalnya ada ini juga ya yang bilang, maksudnya kalau lu sering sharing lu bakal dapat ilmu tambahan lagi biasanya gitu kan. Jadi bukan yang ngurangin ilmu malah nambahin ilmu gitu. Itu mungkin kayak gitu. Sebenarnya aku sih kenapa waktu pertama kali ngonten itu pikirannya cuma satu sih, maksudnya kalau misalkan aku mau jadi pengusaha di properti nih yang besar nih, one day ketika aku udah gede banget, aku nggak bisa nih ngalahin si Sinarmas lah, Big lah, yang gede-gede semua gitu. Secara dari modal nggak punya, koneksi nggak punya, ide pasti jauh kalah gitu, karena mereka lebih punya duit, bisa hire, lebih pinter. Tapi satu hal yang mereka nggak punya itu adalah
kreativitas untuk mendapatkan followers atau Ya. mendapatkan Oh, iya. polemikannya itu. Nah, Betul. paling enggak aku mau dapat satu yang menang lah gitu gitu loh. Kalau nggak menang nggak ada yang bisa beda. Iya, iya. Ibarat semua brand yang tadi lu sebut itu tuh gede banget kayak Iya. kapal Titanic nih. Iya, Mereka betul. nggak bebas nih untuk bergerak karena Iya. udah konservatif banget. Nah, Quanton ini ya yang lebih agile lah ya. Ya, ya. Tapi punya cita-cita mau jadi konglomerat kayak gitu ya? Iya. Kita doakan Siapa yang nggak mau, bro? Siapa yang nggak mau? Iya, iya. Ya mungkin mana tahu kan passionnya enggak lah, nggak mau main yang terlalu besar gitu kan. Tapi mana cita-cita kayak gitu. Iya. Oke, sih. Good luck bro, semoga bisa. Thank you. Ya paling 5 tahun lagi lah ya. Amin. Ya, sama Wido ntar vilanya di Iya. udah bukan di Indonesia lah. Iya, di luar Di gitu luar. ya. Guido juga keren kok orangnya. Nah, oke. Nah, lanjut ya, Bro. Terus kita lari ke ini ya, ke lu punya platform konten sebagai content creator atau lu lebih sukanya disebut apa kalau di sosial media tuh? Iya. Influencer, Property investor sih sebenarnya. property influencer. Investor. Oh, property investor gitu lah, sebagai property investor di situ ya. Oke, gimana, happy nggak main sosial media tuh? Lu jadi apa ya? Jadi seseorang Yang yang dokter properti kali ya. iya kayak gitu ya. Pakar lah, pakar. Iya, iya. Masih happy ya harusnya ya. Happy banget sih, maksudnya dengan konten itu banyak banget dapat peluang lah. Ya. Konten dapat peluang, dapat koneksi jauh lebih itu. Dan yang paling penting sih sebenarnya ketika dapat koneksi kan kita bisa dapat ilmu tuh langsung dari yang paling atas Expert. tuh. Iya. Iya, betul. Decision makernya ya. Iya, itu yang sebenarnya dulu kalau misalnya nggak ada konten mungkin aku nggak bisa nge-reach orang-orang yang hebat-hebat Betul. gitu untuk dapetin ilmunya itu. Jadi kita juga semakin didekatkan sama orang-orang itu juga ya, yang lebih di atas lagi ya dari konten ini Betul. ya, gitu ya. Nah, terus struggle-nya di mana? Kalau ketika lu nge-create konten ini, kan kalau kita taunya sekarang udah gede aja nih, tapi Iya. kita nggak tahu nih Ah, boncos-boncosnya awal waktu-waktunya mulanya. gitu kan, Iya. kayak gimana tuh? Sebenarnya kalau dari awal memang yang paling bikin susah itu adalah ngeluangin waktunya. Bener-bener karena banget, sibuk Ngeluangin waktunya, bener. Karena ya semua bisa di itulah. Maksudnya kalau kita punya orang-orang kan bisa bayar gitu, tapi kan dulu Iya. kan kita nggak punya uangnya Betul, sendiri betul, betul. batas gitu. Heeh. Makanya semua dilakuin sendiri itu. Iya, iya, Itu iya. sampai aku rela itu untuk demi dapat rutin setiap hari itu bisa bikin konten, setiap hari upload YouTube, upload TikTok itu ya bangun pagi gitu loh dengan Oh, lebih pagi lagi ya. bangun jam 5 pagi. Oh wow, Buat- gue baru Iya. mau nanya seberapa paginya lu bang? Lima berarti. Lu lagi di mana tuh jam 5? Masih di dunia mimpi. Alice in Wonderland. Dulu sampai bikin challenge gitu, nge-challenge diri sendiri sampai sekali nggak ngepost aja aku bayar denda gitu karena bikin pengennya setiap hari itu Konten. upload konten supaya Iya. bisa gede di kontennya Iya, itu. iya, Nah, itu jalan kurang lebih sekitar 3 bulanan, 4 bulanan untuk bener-bener Kayak gitu ya. konsisten. Oke. Ya, bikin YouTube, bikin TikTok, bikin YouTube, bikin TikTok itu sehari Oke. satu. Tapi Oke. kapan nih kok lu pas meledaknya gitu kayak oh gila nih konten gue tuh akhirnya ya setelah gue bangun pagi segala macem Iya, itu iya. gitu. Eh, FYP itu kalau nggak apa gitu. Pas di COVID sebenarnya. Oh, COVID. Jadi ya sebenarnya waktu dulu itu 2019 aku udah sering main di properti. Sorry, 2019 tuh sering cerita sharing-sharing di properti. Tapi itu cuma di YouTube aja. Oh. Nah, di YouTube ini memang audiensnya kecil gitu. Karena audiensnya tuh memang yang tertarik dengan properti, tapi kan properti kan niche banget. Iya nih, Betul betul, banget betul, itu. betul. Ini yang gue sempet, sorry gue potong dikit kok. Ini yang kita sempet bilang YouTube itu udah spesifik market nih. Betul. Ya. Toanya itu yang kita tahu ya TikTok atau Iya, apapun itu ya kok ya. betul betul. Nah, jadi kalau memang ngikutin aku dari YouTube lama itu tuh bisa ngeliat lah dari struggling buatnya, bikinnya. Iya, gitu. iya. Nah, sampai akhirnya gongnya itu baru di TikTok. Oke. Ya, jadi begitu ada TikTok, dia naik, orang-orang ikutan pada naik. orang pada ikutin sini. Iya, Iya, kurang iya, lebih gitu. iya, 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 iya. Jadi ketika udah lihat TikTok, audiens TikTok masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube, yang mau belajar serius masuk ke YouTube. Oke, lu buka member gitu juga nggak sih? Membership di YouTube. Buka kelas kali ya. Enggak kelas. Enggak, di YouTube tuh kan ada membership gitu kalau nggak salah ya. Oh, bukan subscriber lagi ya. Bro? Ada join membership gitu. Oh, enggak. Enggak Itu ya. gua nggak tahu, bro. Mending bikin sendiri lah ya. Kalau itu dipotong YouTube nanti. Jadi swap. Iya bener. Nah berarti awal tuh pasti lu ngedit sendiri, syuting sendiri pakai handphone mungkin atau semua sendiri. ya? Iya, dari mikirin konsepnya, terus habis itu take-nya, editingnya, Saya semua. tripod kok.
Iya pakai tripod. Sumpah lu. Iya. Pakai tripod beneran. Iya, Wah, soalnya gila kalau sih. lihat dari dulu Iya. bener-bener beda banget. Gue sih nggak mampu, bos. Nggak mampu, bos. Dicoba bro. Dia Dia tuh bener jam 5 pagi nih. Oke, script writing dulu segala macam. Abis itu, oke kita take. Tapi kan take itu kan, ya kok sorry cahayanya kurang. Kalau dia kan buset, lu sekali salah, ya udah lagi. Udah lagi gitu. Iya iya, itu sering Iya. banget sih. Iya, Salah iya, lagi. iya, iya. Apalagi dulu nggak tahu tekniknya, ternyata bisa di cutting tuh video. Iya. Oh, iya. Bikin 1 menit video itu mungkin bisa 2 jam loh. Oh, iya. Harus full aku ngomong Iya, berhasil. iya, Harus benar-benar. nggak salah sama sekali. Nggak sama kan yang sekali. penting. Oh ternyata semua orang pakai cutting, gila ya. Bener. Iya. Jadi tapi kalau di gue juga sempat pengen kayak gitu juga ya. Tapi gue tuh pertama yang susah tuh mulainya. Pengen buat kontennya dong. Iya. Oke. Kadang tuh apa ya? Ya gue mungkin gue nggak terlalu sering megang kamera gitu loh, nggak suka gitu. Gue juga Guanya. nggak suka banget tuh. Iya, tapi cuman suka memang itu harus begini. dilawan ya. Iya. Emang harus dilawan Iya. ya. Gimana cara ngelawan kayak gitu tuh gimana bro? Sebenarnya sih kalau nggak suka sih pasti nggak suka, sampai sekarang nggak suka juga. Maksudnya tapi kan mau nggak mau ya nggak ada pilihan gitu loh. Iya. Ini kan salah satu dari bisnis juga gitu loh, Iya, salah iya. satu harus krunya tuh kru bareng gitu. Iya, iya. Jadi kalau mungkin lebih diibaratkan supaya nggak pusing ya, mengibaratkan konten itu adalah part of business. Yes, jangan yes, jangan part of kayak oh ini sosial aku pengen sharing gitu, enggak. Jadi kayak ibaratnya bisnis gitu. Jadi secara profesional Iya, ya harus dikerjakan ya. gitu loh. Betul. Karena udah ngangkut ke bisnis. Iya. Nanti kalau misalkan nggak jalan atau nggak bikin berarti merugikan bisnisnya kita. Gitu. Betul. Iya. Nah itu yang harus di mention ke mindset pertamanya dulu lah. Oh, Yes, yes, Nanti yes. baru kalau mungkin tambah di punishment. Ya, Maksudnya betul. kalau misalkan ternyata nggak ngupload sehari, mungkin bayar temen 100.000. Tapi lu pernah kejadian gitu ya, akhirnya bayar orang. Itu yang bikin aku konsisten. Iya. Karena nggak mau bayar terus. Gitu. Iya. Enak banget dia ya Iya, gitu ya. Terus apalagi kita bayar videographer per bulan. Betul. Iya. Pakai kantong pribadi. Kalau Betul. kita nggak buat konten dia nggak ngapa-ngapain loh. Iya, benar. Coba sekarang nggak apa-apa, besok nggak apa-apa. Iya. Selama 1 bulan nggak apa-apa, kamu bayar gaji nanti. Nanya sendiri. Iya, ya. Nanya sendiri. Iya. Iya. Nah, jadi memang harus diituin sih, harus dilawan dengan cara orang kan lebih suka di punishment gitu loh. Betul. Lebih Iya. takut di punishment. Kalau sehari aja bayar 100.000, misalkan masih tetap berani bayar, coba sehari 1 juta deh. Oh iya, itu berasa langsung. Besok pasti langsung buat. Iya. Berarti yang kita bisa nangkep ya Do ya, serta teman-teman ide nih, disiplin itu tuh yang disiplin tuh bener, tapi kadang-kadang yang gue nangkep dari si Ko Anton itu, nah ibarat lu tuh buat game sama teman-teman lu, ibarat untuk kemotivasi lah ya. Iya, betul. Betul. Biar lu itu sendirinya itu ada, ya udah deh gue males bener, tapi kalau gue males, gue rugi nih, gue Iya, boncos nih, iya, itu kan iya. pikirannya susah kan sebenarnya. Betul. Tapi satu lagi mungkin ya, gue agak suka juga sama tadi. Maksudnya ini lu konten tuh dari part of business. Dimana itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip lazim untuk semua bisnis kan, ya kan? Tapi kan kalau lu memposisikan ini dari ini bagian dari bisnis gue juga, gini ini harus masuk. Nah itu gimana tuh cara buat bridgingnya gitu? Sebenarnya disesuaikan sih dengan kebutuhan kita gitu. Iya. Maksudnya banyak kok teman-teman yang mungkin insurance Iya, ngajarin apa sih gitu loh. Iya. Ngajarin dia paling ngajarin tentang leadership, ngajarin Ya, tentang kayak jualan atau- tentang training sales. Ya, Untuk ya. apa? Untuk dapetin sales baru. Ya, Betul, betul. anak-anaknya kan. Pasti ada konektivitas. Mungkin bisnisnya tuh kayak apa? Bener-bener cuman tambang lah. Apakah butuh konten kan? Ya nggak bikin konten. Tapi kan Yeah. kalau misalnya kita bisa ngonten di tambang ini, sebenarnya ada opportunity lagi nanti lainnya. Yeah. Dimana semua orang nggak ngonten, kamu sendiri yang ngonten. Artinya orang-orang itu bakal percaya sama kamu karena Yeah. cuma satu-satunya yang ngonten gitu. Iya. Ibarat dia ngomong salah apa betul ya, dia expertnya kok, dia yang Iya, pertama. Ya, benar. Jadi kalau misalkan dibilang banyak nggak orang yang lebih jago di properti daripada aku? Pasti banyak banget. Iya, iya. Cuman yang ngebedain adalah mereka ini nggak di-approach sama orang-orang besar karena orang besar nggak tahu mereka siapa. Siapa, betul. Nggak kelihatan Sedangkan- gitu ya. Iya, sedangkan aku di konten ada gitu. Nggak Jadi muncul di permukaan ya. iya nggak muncul gitu loh. Sekarang kita tuh hidup di zaman yang menang, bukan yang paling pintar, tapi yang Paling terkenal. terkenal. Iya. Baik lagi yang tadi, bukan yang paling pintar, yang paling beda kok. Iya, Ya, yang yang paling paling- stand out aja. Ya, betul. Yang nongol, yang kelihatan. Benar. Nah, terus gimana nih? Kan kalau udah kita masuk dunia, kalau gue selalu lihatnya itu kan dunia liar ya, sosial media. liar. Oke, iya. Semua tuh bisa ngakses tuh. Betul. Semua bisa dalam tanda kutip nge-head
speech gitu kan. Ada nggak bro yang kayak gitu? Banyak. walaupun lu udah sharing informasi Iya, padahal sedaging mungkin. Iya, makanya. Ya. Jadi memang gini sih, pada prinsipnya tuh memang warga Indonesia tuh memang kebanyakan yang agak Julid aja. aneh banget memang unik, pantesan mereka dibawa terus gitu loh, karena memang nggak jelas gitu, karena ketika ada orang yang mau sharing udah mental block sendiri. Nah makanya sebenarnya kalau mau sharing yang benar-benar bagus itu memang ada beberapa medium. Medium pertama itu TikTok, itu kalau ngepost apapun viral pasti viral. Kalau viral pasti banyak banget yang nge-hate karena itu orangnya dari berbagai sumber. Ada yang memang selevel, ada yang nggak selevel, ada yang nggak suka gitu, ada yang ya memang julid aja, dari orang dari julid aja gitu. Emang pengen ngata-ngatain aja. Tapi kalau di YouTube memang beda. Begitu kita ngepost di sana, otomatis pasti biasanya kebanyakan adalah positif. Karena apa? Karena yang datang itu memang tertarik sama konten kita. Karena kita nontonnya agak lama juga ya, lumayan lama. Dan orang itu nyari kita. Udah ke filter dong. Udah ke filter. Beneran pengen nyari properti dan kok Anton ini. Iya. Betul. Jadi setiap platform warganya juga beda-beda ya. Warganya juga beda. Itu kerasa banget sih. Soalnya ya maksudnya kadang kan kalau kita scroll TikTok yang paling lucu kan sebenarnya belum tentu kontennya, tapi komennya, bro. Tapi uniknya gua itu nggak pernah baca komen. Oh gitu. Gua itu nggak pernah baca komen. Bedain sama teman gua yang misalkan gua share satu video nih, terus dia selalu bilang, gua baca komen dulu ya. Nih kayaknya videonya nggak jelas nih, ada yang komen begini, tapi gue nggak peduli sama komennya, gue tetap nonton nih. Iya. Gitu. Ya tapi kalau ya lu mau cari hiburan lain ya itu di komen betul. komentar. Emang kocak-kocak biasanya. Ya, apalagi kalau sekarang zamannya politik, wah itu lebih aneh-aneh lagi lah. Lebih gila lagi sih. Bola liar betul. Oke. Jadi gini, kan ini menarik ya. Ini berarti dari COVID ya? Dari COVID naiknya atau tadi dari ini ya? Naiknya baru COVID, tapi sebelum COVID udah nge-YouTube. Udah nge-YouTube. Awalnya di YouTube dulu justru ya? Awalnya di YouTube. 2018, 2019 itu. Oke. Tapi lu aktif di 3 platform utama ya? Kayak Instagram, YouTube, sama TikTok? Betul. 3-tiganya aktif? Iya, aktif. Konten yang sama? Atau lu pasti ngebedain konten? Mirroring apa? Kalau untuk video pendeknya semua mirroring. Oke. Tapi kalau untuk YouTube kan ada yang ngelong juga. Iya. Ya longnya itu tetap dipertahanin sama yang Instagram ya story lah. Ya kayak gitu aja ya. Kalau ketemu orang atau apa gitu di post gitu doang sih. Reels gitu mungkin. Reels mirroring semua. Oh, semua mirroring semua ya. Kalau nggak pusing bro. Bener. Tapi si Anton ini karena dia mulainya YouTube bro, dia itu sudah terbiasa dengan media-media yang berat yang udah daging semua. Jadi pas dibuka TikTok dan Instagram itu sebenarnya tinggal cari hook-hooknya aja. Iya benar. Karena dia udah lengkap. Dekorasi dia punya YouTube kayak gila, lu mau ke sini, ini purpose gua nih banyak banget. Lu ya semuanya lu lihat aja. Iya kan? Iya, betul, dia udah lebih ada advantage di sana. Benar. Dan yang paling enak buat teman-teman yang mau konten itu sebenarnya mulainya dari YouTube. Karena karena di YouTube itu sebenarnya membuat mental kalian tuh jadi lebih kuat. Dulu waktu aku bikin YouTube itu udah capek-capek ngedit, bangun pagi buat video, yang nonton cuma 10. Oh iya benar. Iya. Kita tahan banting banget kalau tapi dengan apa? Dengan catatan kita punishment diri sendiri. Kalau misalkan kita nggak upload, punishmentnya. Jadi kita nonton yang nonton 20, yang nonton 100 itu udah nggak pusing. Begitu ada TikTok dapat 1000 views aja itu udah banget. Udah seneng banget. Gila, aku viral banget ya. Karena 1000 ini ampas banget sekarang di TikTok. Sama persis sama kejadian gua. Iya. Gua nge-live cuy. Gua jualan cuy. Nah, itu yang nonton cuma tim gua satu. Tapi ya itu, sekali lagi bener balik ke mental. Emang latihan ibarat koko daging semua. Lu bayangin gua promosi kayak Mangga 2, Bos. Kolor kayak setengah jam buat dapet ranking Shopee doang kayak mau mati Bos, mau gimana. Emang draining tapi mental. Iya, mentalnya bentuk sih, iya. Emang harus itu dulu yang biasa ya. Iya, maksudnya skill memang tetap ada, tapi mental itu ibarat kalau kata bapak-bapak kita, kamu itu bersinarnya nggak boleh terlalu cepat. Nanti kamu mendem juga. Yang penting karakter kamu udah bagus, ada skill ya udah. Gitu loh. Naiknya cepet, turunnya pelan juga. Cepet juga apa gimana gitu. Tapi kan awal konten itu langsung properti, bro.
Langsung properti. Emang suka ya berarti ya. Walaupun sebelum bisnisnya kan bukan properti kan. Iya, tapi udah tahu mau menuju ke sana sih. Udah tahu menuju ke sana. Dia pinter bro, dia lebih spesifik. Dia dagangnya properti, langsung bakalan properti. Lu juga kolor. Tapi gue salah dulu. Dulu itu gue daily life gue baru ke Koko Color karena temen gue nge-influence gue. Kayaknya udah harus ada BA-nya si Color lu ini, which is ya diri gue sendiri. Kalau dia lebih pinter bro. Dia udah nggak usah belajar dari pengalaman kesalahan lagi, tapi langsung. Berarti udah bisa belajar hari ini ya, dari Bro Anthony ini ya. Keren. Nah, nextnya, lanjutnya, apakah ada hal yang mau dilakukan lebih dari ini lagi? Ya, mungkin untuk mengebarkan sayapmu? Ya, Mas. Lebih lagi? Sebenarnya sih sekarang kita lagi menuju situ sih. Maksudnya tujuannya kan tetap satu, pengen jadi konglomerat di properti kan. Amin. Nah, yang harus digarap adalah kita mulai memperbanyak dari kota-kota lainnya. Jadi targetku memang yang tahun ini, Omar kan baru 12 villa. Tahun ini minimal ada 100 villa, terus kos-kosan juga udah mulai bisa cabang di beberapa kota gitu. Nggak cuma di Jogja aja. Oke sih. Nanti gue boleh minta ya villanya di mana aja. Iya. Kok, tapi base-nya Jogja kok. Lu mau expand ke kota-kota mana aja kok? Oh iya tuh Ada boleh. di Batam, Bali, Jakarta yang kita lagi sudah potensial lah kira-kira bisa diitin. Jakarta tuh villa apa kosnya? Kosan. Oh, kosan ya, makanya kalau Jakarta villa sih mau ngapain ya? Iya, tapi pastinya dia dengan staff ahlinya mereka itu pasti tahu nih, kota-kota mana yang menjanjikan untuk kos-kosan. Oh pasti dong. Karena yang gua sama Vando kaget itu, gila guys, ternyata tuh Jogja tuh hidden gem ini nih untuk per kos-kosan nih. Betul. Which is gue baru diajarin juga sama si Guido kan kemarin. Itu baru tahu banget kita. benar. Ya kita nggak tahu apa-apa. Kita cuma tahu Jakarta hype doang, kosan yang lain kita even nggak tahu gitu. Kota pendidikan kan ya, kalau nggak salah. Kota pelajar. Kota pelajar ya, sorry. Jadi banyak banget kampus di sana. Bandung udah nggak tertarik ya bro ya? Bandung belum lihat sih. Batam dia tadi dok. Jadi Batam, Bali Bali ya. Jakarta. Batam di Jakarta. Oke, sip. Thank you. Ini waktunya sempit banget ya. Udah 30 menit nggak kerasa ya. Happy ngobrol sama Bro Anthony Sudarsono. Nggak mau jadi Anthony Property aja. Dokter properti. Ya, thank you ya udah datang ke sini. Gue thank you banget ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Gua silakan Bro juga. Kalau misalkan bagi semua anak-anak entrepreneurs yang pengen mulai bisnis, kita bisa belajar dari Ko Anton ini. Karena yang pertama itu dia udah tahu nih guys, dia itu membuat konten pribadi dia sendiri itu sebagai tools untuk menaikkan bisnisnya, which is itu bagus banget karena zaman sekarang kita semua harus punya digital media yang pastinya ya. Betul. Dan juga yang kedua itu hukum diri lu sendiri ketika lu malas dan juga rewardnya ya, gue nggak tahu kok reward tuh apa kok kalau misalkan lu berhasil buat konten gitu. Viral. Kayak nggak bukan. I mean kayak anak kecil aja. Misalkan lu rajin buat konten seminggu apa sebulan, lu nge-treat diri lu apa? Misalkan makan yukaku gitu sampai begah apa gimana gitu. Enggak sih, aku memang tipikal orang yang maju tuh kalau dipecut bukan di reward sih. I see, oke. Di reward itu. Jadi emang beda-beda guys. Terserah kalian mau punishment rewardnya gimana, tapi yang penting konsisten. Dan ya sekarang hasilnya seperti Ko Anton. Followernya boleh kok yang paling banyak dari mana? Di TikTok. Oke, which is berapa followernya? 700.000. Iya segitu. Dalam waktu berapa lama? 2020 lah. Oke, 3 tahunan lah ya. 3 tahunan 700 ribuan. Oke, jadi prosesnya pastilah equal sama hasilnya ya. Itu doang sih guys yang dari gue. Keren. Ya, Thank you, sama Bro. ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Bro Anthony juga. Terima kasih sudah datang dan buat teman-teman jangan lupa ya nonton lagi episode berikutnya dan nanti kalau mau join untuk entrepreneurs boleh nanti kita kasih linknya atau tanya-tanya langsung aja ke kita gitu kan karena komunitas para pemuda ini sangat luar biasa entrepreneurs ini ya. Bye bye, thank you. Thank you.